Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Pada pagi yang berbahagia ini bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-27. Yang saya beri tema yaitu rendah diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur buat penyertaan dan kasih Tuhan untuk kita sampai dengan hari ini. Dan kita berada dalam kasih dan penyertaan-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil bagian dari firman Tuhan ini di ayat yang ke-21. Nah, ada beberapa tokoh Alkitab yang ketika dipanggil oleh Tuhan seperti Musa, Yesaya, secara khusus juga Saul pada pembacaan kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yesaya itu dipanggil untuk menyuarakan isi hati Tuhan, menyuarakan kebenaran untuk umatnya. Dan Saul dipilih untuk menjadi seorang pemimpin karena bangsa Israel itu membutuhkan seorang raja. Di pasal sebelumnya, pasal 8, menghendaki seorang raja. Nah, namun ada satu yang menjadi hal yang mungkin saja ini menghalangi ataupun yang menjadi alasan untuk mereka supaya tidak menjadi seorang pemimpin ataupun mungkin saja menjadi pertimbangan Tuhan supaya jangan memilih mereka. Musa ketika dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi memimpin bangsa Israel, dia mengatakan, Tuhan, saya tidak pandai berbicara. Begitu juga dengan Yesaya, saya ini najis bibir. Dan Saul juga mengalami hal yang sama. Dia tidak percaya diri akan apa yang menjadi kemampuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketiga pemimpin ini yang dipilih oleh Tuhan ini mempunyai sikap rendah diri. Nah, apa sih sebenarnya rendah diri? Rendah diri bukan maksudnya rendah badannya, bukan. Tapi rendah ini merupakan suatu perasaan yang menganggap bahwa dirinya sendiri itu tidak memiliki kemampuan, bahwa dirinya itu selalu di bawah orang lain secara kemampuan, ataupun merasa bahwa tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini merupakan penyakit kepribadian seseorang yang sebenarnya ketika menjadi seorang pemimpin itu tidak ada lagi yang namanya rendah diri atau ketidakpercayaan pada kemampuan diri sendiri. Nah, perasaan bahwa tidak mampu, perasaan bahwa orang lain itu selalu hebat dari dirinya, ini adalah sikap orang yang rendah diri. Nah, Bapak Ibu sekarang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Saul juga mengalami hal yang sama. Saul ini adalah seorang sosok muda yang secara fisik itu elok, tinggi besar, dan berasal dari keluarga yang kaya, berada. Itu di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Tetapi dirinya mempunyai permasalahan adalah dalam dirinya dia rendah diri, tidak percaya akan dirinya. Memang punya alasan di ayat yang ke-21. Ia berasal dari suku Benyamin, suku yang kecil, suku yang hina, dan ia merasa bahwa dia tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kadangkala juga ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, katanya percaya kepada Tuhan. Apalagi ketika mungkin dipercayakan menjadi penatua diakon, melayani Tuhan bersama para pelayan Tuhan. Mungkin terkadang bahwa kita mengukur diri kita itu mungkin lebih rendah daripada orang lain, merasa diri tidak mampu, merasa bahwa saya tidak mempunyai kemampuan untuk itu, tidak punya kapasitas untuk itu, merasa bahwa selalu diri kita sendiri itu tidak bisa melakukan seperti apa yang orang lain lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rendah diri adalah sikap di mana kita meragukan Tuhan atas diri kita. Segala talenta, kemampuan yang ada dalam diri kita, kita percaya itu adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita mempunyai sikap rendah diri, itu sama saja kita meragukan Tuhan, meragukan akan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, bisa juga ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di bidang kita masing-masing. Seringkali bahwa kita meragukan, mengapa Tuhan memilih saya dengan keadaan yang seperti ini? Dengan keadaan kita mungkin secara ekonomi, secara finansial kita itu tidak seperti orang lain, secara ilmu pengetahuan juga wawasan kita mungkin kita selalu mengukur diri kita dengan orang lain. Tetapi tahukah bahwa di balik kelemahan kita masing-masing, Tuhan bisa memilih kita untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti Musa, Yesaya, bahkan Saul dipilih oleh Tuhan bukan karena kelebihan mereka, tetapi dari kekurangan mereka. Tapi di balik kekurangan mereka itu Tuhan yang menambahkan, Tuhan yang berada di belakang mereka, yang menyertai dan memimpin. Siapakah Saul? Siapakah Musa? Siapakah Yesaya? Dan siapakah kita ini ketika Tuhan memilih kita menjadi seorang pemimpin? Mari kita percaya kepada penyertaan Tuhan. Ketika kita mempunyai sikap rendah diri, kita meragukan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan bagi Musa, Yesaya, dan Saul itu caranya berbeda-beda. Proses yang harus mereka lewati itu berbeda-beda. Tapi satu yang Tuhan inginkan, bahwa kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kemampuan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa bahwa diri kita ini tidak berguna, jangan pernah merasa bahwa kita ini tidak diperlukan dalam kehidupan masyarakat, tidak diperlukan dalam kehidupan berjemaat. Kita mempunyai tugas, fungsi kita masing-masing, baik itu dalam pelayanan, dalam kehidupan berjemaat. Kita dibutuhkan oleh orang lain, dan kita bisa mengandalkan Tuhan untuk menutupi kelemahan kita. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menjadi tetap orang yang percaya diri dengan kemampuan talenta yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan buat pagi ini, buat penyertaan-Mu bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi KE Yerusalem Teheta Bereng. Kami berdoa buat jemaat ini yang Tuhan sudah tetapkan, mereka menjadi percaya kepada Tuhan dan mereka ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa buat para tenaga pelayan yang ada di sana, pendeta, panatua diakon yang juga ikut ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dalam melayani, bahkan mereka dalam pergumulan mereka masing-masing, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan menolong dan memampukan, dan kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kehidupan mereka. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem Teheta dalam tumbuh kembang secara iman rohani mereka kepada Tuhan.
Biarlah kiranya mereka semakin bertumbuh di dalam pengharapan mereka kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percayakan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ini doa dan pengharapan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.